Korupsi. Sebuah kata yang tak asing di telinga kita. Dari masa ke masa, praktik memperkaya diri secara ilegal ini masih terus terjadi di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, kerugiannya pun seringkali mencapai angka triliunan rupiah, yang seharusnya bisa digunakan untuk membangun bangsa. Baru-baru ini, Kejaksaan Agung mengungkap skandal besar di tubuh PT Pertamina, Subholding, dan sejumlah kontraktor kerjasama pada periode 2018 hingga 2023. Kasus ini terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Hasil audit menyebutkan kerugian negara mencapai 285 triliun rupiah. Jumlah yang fantastis, mencakup kerugian keuangan negara sekaligus kerugian perekonomian. Tak hanya itu, kasus dugaan korupsi juga menyeret sektor pendidikan. Proyek digitalisasi pendidikan yang berlangsung antara 2019 hingga 2023 diduga merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Anggaran sebesar lebih dari 9,3 triliun rupiah yang seharusnya digunakan untuk pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook bagi sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, justru diduga syarat dengan penyelewengan. Dan yang terbaru, KPK menemukan adanya dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota tambahan haji tahun 2024. Nilai kerugian awal diperkirakan lebih dari 1 triliun rupiah. Ironis, ibadah yang seharusnya sakral, justru tercoreng oleh praktik culas segelintir pejabat. Apakah korupsi ini hanya fenomena modern? Ternyata tidak. Sejarah mencatat, praktik serupa sudah berlangsung sejak berabad-abad lalu, bahkan sejak zaman kerajaan hingga masa penjajahan. Pada abad ke-17 hingga abad ke-19, korupsi sudah menjadi bagian dari kehidupan para pejabat tradisional dan bangsawan pribumi. Mereka menggelapkan dana pembangunan wilayah, hasil panen tanah, hingga pajak yang mestinya diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda. Menurut sejarawan Erlina Wianarti, mentalitas korup kala itu berakar dari budaya loyalitas keluarga dan komunitas. Para bangsawan Jawa, misalnya, mengutamakan kepentingan keluarga besar dan pengikutnya, dibanding kewajibannya sebagai pejabat publik. Kondisi ini semakin parah karena gaya hidup feodal. Para bangsawan sering meniru kemewahan hidup raja, meski sebenarnya tak mampu. Untuk menutupi kebutuhan, banyak dari mereka yang akhirnya berhutang pada pejabat Belanda atau justru menggelapkan kekayaan rakyat. Di Priangan, pada abad ke-17 hingga ke-18, para bupati bahkan kerap menekan para petani kopi. Mereka membeli hasil panen dengan harga murah, lalu menjualnya dengan harga tinggi kepada VOC. Tak jarang, harga kopi sengaja dinaikkan untuk keuntungan pribadi. Akibatnya, rakyat menderita, sementara para pejabat hidup mewah. Sejarawan Bernard H.M. Flecke mencatat, para bupati itu sering terjerat utang berbunga tinggi, karena harus menanggung sanak saudara dan pengikutnya. Tekanan ekonomi dan budaya itulah yang akhirnya mendorong perilaku korup semakin menjadi-jadi. Ironinya, dalam sistem feodal kala itu, tindakan seperti ini dianggap wajar.
Masyarakat menganggap wajar bila bangsawan menyelewengkan harta, karena kekuasaan patrimonial menempatkan mereka di atas hukum. Apa yang sekarang disebut korupsi, dulu hanya dianggap sebagai hak penguasa. Dari masa lalu hingga kini, korupsi di Indonesia menunjukkan wajah yang sama, keserakahan, lemahnya integritas, dan budaya yang permisif. Bedanya, jika dahulu dianggap wajar dalam sistem feodal, maka sekarang korupsi jelas merupakan kejahatan yang merampas hak rakyat. Kerugian ratusan miliar hingga ratusan triliun rupiah bukan sekadar angka. Itu adalah sekolah yang gagal dibangun, jalan yang tak pernah diperbaiki, hingga pelayanan publik yang terbengkalai. Sejarah panjang ini mengingatkan kita bahwa korupsi bukan sekadar masalah hukum, tapi juga masalah budaya dan mentalitas. Oleh karena itu, melawan korupsi membutuhkan perubahan menyeluruh, dari sistem birokrasi hingga kesadaran masyarakat. Dan satu hal yang pasti, jika praktik ini terus dibiarkan, maka cita-cita bangsa untuk sejahtera hanya akan menjadi angan-angan. Korupsi memang penyakit lama. Tapi sejarah juga mengajarkan bahwa setiap penyakit bisa dilawan. Pertanyaannya, apakah kita siap untuk benar-benar melawannya?